Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ibu-ibu jemaah Majelis Ta'lim Al-Husna yang saya banggakan, yang semoga sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasanya, sebagai umat beriman, jangan lupa senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau bukan izin Allah Subhanahu wa taala, takkan mungkin kita bisa bertemu, ya, bertatap muka, bertemu dengan keluarga, sahabat yang lainnya. Ya, karena izin Allah Subhanahu wa taala lah kemudian kita bisa bertemu kembali dan melangkahkan kaki, dan juga atas izin Allah Subhanahu wa taala juga kita bisa dapat melaksanakan aktivitas kita dalam keseharian kita. Semoga seluruh aktivitas kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salat salam kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala, saya teringat satu ayat suci Al-Qur'an di dalam surat Luqman. Mulai dari ayat 13. Ayat 13 sampai ayat yang ke-23 kalau nggak salah. Di mana dalam ayat tersebut ada beberapa nasihat orang tua kepada anaknya, di mana nasihat ini adalah menjadi pedoman bagi kita, ya, pedoman bagi kita dalam menjalankan rumah tangga atau mendidik putra-putrinya. Ya, pedoman bagi ibu-ibu sekalian, pedoman bagi para suami, bagi para istri, pedoman bagi para ibu, para ayah. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insanu bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, lupa saya ayatnya. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkura lillah wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berikan hikmah, sikap bijak, sikap baik kepada seseorang bernama Luqman. Anishkurli wal walidayka ilayyal masir. Hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya syukur itu akan kembali kepada diri kita. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau kita pun tidak mau bersyukur, ya, tak mau berterima kasih kepada Allah, tidak mau mengakuinya kalau Allah itu adalah Rabb kita, tidak mau mengakui bahwa ini semua adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita, tidak mau mengakui bahwa Allah telah berikan banyak nikmat kepada kita. Fa in wa may yashkur fa inna yashkuru wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalaupun kalian bersikap seperti itu, Allah tidak butuh juga dengan syukur kalian. Kenapa demikian? Karena Allah Maha Kaya. Maha kaya. Allah nggak butuh dengan syukur kita. Sebenarnya kita lah yang butuh dengan sifat bersyukur kepada Allah. Begitu itu sebenarnya. Cuma kadangkala masalahnya kita ini syukur yang dimaksudkan itu seolah-olah berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Anugerah itu adalah berbentuk materi, berbentuk fasilitas duniawi seperti rumah besar, ya kan? Anak banyak, baik, ya kan? Duit banyak, ya kan? Jabatan tinggi, kan? Itu popularitas terkenal, ya kan? Orang jempol, itu seolah-olah itu nikmat. Kita nggak nyadar kalau sebenarnya kita hari ini bisa duduk. Ibu-ibu bisa duduk sekarang kan? Nah, kan? Sebenarnya itu adalah nikmat. Ada banyak orang yang tidak bisa duduk, betul nggak? Banyak sekali orang tidak bisa duduk.
Bisa berjalan, ibu-ibu masih bisa berjalan, naik sepeda motor ya kan, gas 1, gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, banyak. Ya. Jalan kaki juga nikmat. Jangan kira itu bukan nikmat sebenarnya, bisa berjalan ya kan. Ada banyak orang yang tidak bisa itu cenderung manusia itu syukur yang dimaksud itu hanya sekedar dalam bentuk materi. Padahal bisa berkedip mata aja kita udah adalah anugerah nikmat yang tak terhingga, bisa kedip mata. Bayangkan aja ibu bisa tak bisa berkedip mata. Bayangin itu dia yang pertama, ya kan? Jadi perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai pun tak mau bersyukur, Allah nggak butuh juga dengan syukur itu. Nah, sesungguhnya yang butuh itu berarti kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Berikutnya kemudian Luqman itu memberikan wasiat kepada putrinya atau putra-putrinya. Apa wasiatnya? Ternyata yang pertama adalah ya bunayya wahai anakku la tusyrik billah. Ini berkaitan dengan masalah akidah. Jangan menyekutukan Allah. Jangan menduakan Allah. Allah tidak mau diduakan. Perempuan aja nggak mau diduakan. Iya. Jelas sekali lah Pak. Jelas sekali kan. Ya. Kenapa demikian? Allah tidak mau disekutukan dan tidak mau diduakan, tidak mau diserupakan dengan makhluk-makhluknya, karena Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ibu mendapatkan rezeki, mendapatkan buah-buahan, mendapatkan ini dan segala macamnya kan, itu adalah dari Allah. Tapi kemudian pada akhirnya kita berdoa dan meminta kepada selain Allah. Ya kan? Kira-kira ketika ibu, ya kan? Ibu ini sudah bantu saya nih ceritanya kan, sudah menolong saya, sudah bantu saya dan seterusnya kan. Tapi kemudian pada akhirnya saya justru gak peduli dengan dia dan saya justru malah memberi ke orang lain, berterima kasih malah kepada orang lain. Secara manusiawi kira-kira ibu Nani sakit hati enggak? Sakit. Pasti. Ya. Kecewa. Kecewa. Manusia seperti itu. Gambarnya seperti itu. Namanya manusiawi. Ya. Nah, demikian kira-kira Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menikmati seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Tapi kemudian kita menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, meminta, memohon ya dan segala macamnya kepada selain Allah. Allah tidak suka diperlakukan seperti itu. Makanya Luqman memberikan wasiat kepada anaknya, Allah tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Ini akidah. Ya. Ini akidah buat kita semuanya. Demikian barangkali juga untuk putra dan putri kita sekalian. Maka menyembah kita hanya kepada Allah sesuai dengan ikrar syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang tidak ada yang kita sembah ya kecuali hanyalah dialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna sembah di situ barangkali ada rinciannya adalah segala sesuatu yang kita lakukan adalah dalam rangka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi muarakan semuanya kepada Allah. Inilah yang dimaksud dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu nasihat yang pertama. Masih banyak nasihat-nasihat Luqman kepada putra-putrinya yang nanti insya Allah akan kita lanjutkan lagi di materi-materi berikutnya. Baik, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.